Hope membuka sebuah wadah baru bagi saudara, Bapak, Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah raya online pada hari ini, amin. Biarlah setiap kita adalah orang-orang yang senantiasa terus merindukan hadirat Tuhan, amin. Dan tema bulan ini adalah, kita adalah umat pemenang. Dahsyat ya. Tuhan mau untuk setiap kita itu menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, amin. Yang siap untuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangannya dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan Kau dahsyat Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di siang waktu, lindungiku dari
nama Tuhan Yesus ada pengharapan, amin. Hanya di dalam kuasanya ada kemenangan, amin. Katakan kepada kanan kirinya, kamu adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yes. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan, kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa nyanyian hati kami, nyanyian kerinduan kami bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita mau sama-sama belajar pujian ini. Thank you Lord. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Aku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Lebih lagi sama-sama kita mau katakan, semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Bawa hatimu, ku bawa hatiku, yes. Menyembah
segalanya bagi kami, Yesus Tuhan. Hidup kami semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Ini pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian ini, katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku untuk Yesus. Benar Tuhan. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin Tuhan yang mampu ajarikanku, hamba yang berkenan selalu. Lagi katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan benar Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah mampu ajarikanku, hamba yang berkenan selalu. Saudara sini angkat pujian ini bersama singer, katakan mengikut Yesus. Benar Tuhan. Itulah kesukaan hatiku. Yes, Lord. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Lebih lagi dengan kerinduanmu katakan mengiring Yesus, itu
menenangkan jiwa kami, membawa kami ke padang berumput hijau, membawa kami ke jalan yang benar. Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan, hanya di dalam-Mu Tuhan ku dapat kemenangan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, yes, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Singar bersama saudara teriakkan pujian dikatakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Sama-sama lebih lagi angkat suaramu. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Katakan kekuatanku, kekuatanku, harapanku. Lagi katakan kekuatanku, harapanku, harapan. Lagi katakan kekuatanku, kekuatanku, harapanku. Katakan kemenanganku, kemenanganku, harapanku, harapanku dalam Kristus. Kemenangan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kau berikan kami kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di luar Tuhan kami nggak bisa apa-apa ya Tuhan.
Kalaupun kami lakukan ya Tuhan, itu semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Hari-hari ini bawa kami, bawa keluarga demi keluarga, bawa pribadi demi pribadi ya Tuhan. Untuk setiap kami tetap tinggal di dalam Engkau ya Tuhan, dan Engkau tetap tinggal di dalam kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami seperti yang Kau kehendaki, seperti yang Kau rancangkan, adalah hidup yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau dengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau yang memberikan kami hati yang baik ya Tuhan, sehingga setiap benih yang Kau taburkan itu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Amin. Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan. Masih dalam tema bulan ini yaitu umat pemenang. Saudara, saya ajak kita membaca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kalimat dalam semuanya itu maksudnya adalah Rasul Paulus berkata, sekalipun aku di dalam penindasan, penganiayaan, kesesakan, kelaparan, dan lain sebagainya, dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pertanyaannya adalah, kenapa dikatakan kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang? Saudara, sebab oleh Dia, Yesus Kristus Tuhan, setiap kita bukan hanya menjadi orang-orang yang menang di mata manusia, menurut standar ukuran manusia, berhasil mengatasi masalah, berhasil mengatasi pergumulan, atau juga berhasil mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu, meraih sesuatu. Ya, itu memang disebut juga sebagai kemenangan. Tetapi disebut sebagai lebih daripada orang-orang yang menang, karena kita juga menjadi orang-orang yang menang di mata Tuhan. Artinya adalah kehidupan kita
menjadi kehidupan yang mengalami kepenuhan Kristus. Sebagaimana hidup yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, Tuhan Yesus berkata begini, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. My purpose is to give life in all its fullness. Hidup dalam kepenuhannya, itulah kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Apa sih hidup dalam kepenuhannya itu? Yaitu adalah hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam Alkitab ada contoh yang menggambarkan hidup di dalam kepenuhan Tuhan. Yaitu siapa? Yusuf, saudara. Yusuf adalah seseorang yang berhasil mengatasi pergumulan demi pergumulan yang begitu berat di dalam hidupnya. Yusuf juga mengalami keberhasilan. Dia dipromosi oleh Tuhan melalui Firaun tentunya menjadi penguasa di Mesir. Tetapi juga saudara, Yusuf dia juga menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Keluarganya diselamatkan, bangsa-bangsa diselamatkan. Dan tentunya kita tahu nama Tuhan dipermuliakan melalui Yusuf. Saudara, jadi kemenangan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, sehingga kita dikatakan sebagai orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kemenangan yang Tuhan berikan pada kita adalah hidup di dalam kepenuhannya. Amin. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita temukan sebagaimana dikatakan Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Ada yang namanya si jahat, pencuri atau iblis, yang berusaha mencuri kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang percaya. Sehingga kita temukan ada orang-orang Kristen yang kehidupannya kembali terikat dengan dosa, kembali dikuasai oleh kepahitan, dan hidupnya hancur berantakan. Bila ada di antara saudara yang mungkin merasakan kehidupan saudara seperti demikian, jangan berkecil hati. Tuhan Yesus sanggup pulihkan saudara kembali. Berbalik, tinggalkan dosa, datang mendekat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan sanggup, Yesus Kristus sanggup untuk pulihkan saudara. Saudara ingat kisah ilustrasi di dalam Alkitab mengenai si anak yang bungsu? Saudara, dikatakan di situ bahwa sekalipun hidupnya sudah hancur, cur di titik nol, bahkan mungkin minus. Saudara, tetapi pada saat waktu dia mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa, firman Tuhan berkata, maka hidupnya dipulihkan. Hari ini pun juga, kehidupan saudara sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Nah, saudara, yang saya ingin bagikan pada saat ini, pesan yang Tuhan taruhkan adalah bagaimana agar kita bisa tetap tinggal di dalam kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Saudara, hal yang pertama yang harus kita bersama-sama untuk ingat dan selalu ingat, yaitu adalah bahwa Tuhan Yesus satu-satunya sumber kemenangan yang sejati. Roma ke-8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Garis bawahi kata oleh Dia. Saudara, ingat baik-baik, hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber kemenangan yang sejati dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesuslah yang memberikan kemenangan kepada kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Dialah satu-satunya sumber kemenangan itu. Jadi saudara, kalau mungkin saudara saat ini berada di posisi di atas, jangan sombong dan jangan lupakan Tuhan. Amin.
Tapi kalau sebaliknya, posisi saudara ada di bawah, jangan putus asa dan jangan tinggalkan Tuhan. Ingat, bukan kuat dan gagah kita. Kalau kita mengalami kemenangan, sebab Tuhan Yesuslah sebagai sumber kemenangan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan kemenangan itu bagi setiap saudara dan saya. Amin. Amsal 21 ayat 31 terjemahan AYT dikatakan, kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tetapi kemenangan adalah milik Tuhan. Amin. Saudara, jadi yang pertama yang perlu kita ingat agar kita terus senantiasa tinggal dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan, yaitu adalah Tuhan Yesus satu-satunya sumber kemenangan yang sejati. Yang kedua, yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, saudara dan juga saya. Roma ke-8 ayat 37b, ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Saudara, garis bawahi kata oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, ketika saudara mengalami pergumulan, ketika saudara mengalami kesulitan di dalam kehidupan saudara, ingat, Tuhan Yesus tidak pernah membenci saudara. Ya, Tuhan Yesus membenci perbuatan dosa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membenci saudara. Firman Tuhan, kesaksian daripada Daud. Dia berkata demikian. Raja Daud bersaksi dalam Mazmur 27 ayat 10. Dikatakan demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Saudara, Tuhan Yesus pribadi yang selalu mengasihi saudara dan saya. Bahkan oleh karena kasih-Nya kepada kita, Dia tidak pernah menolak saudara dan saya. Tuhan tidak pernah, saudara, membuang saudara. Apalagi juga Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Saudara, kadang ada orang yang berpikir bahwa Tuhan itulah yang membuat dia menjadi sakit. Tuhan itulah yang membuat dia menjadi bangkrut. Karena Tuhan mau mengubahkan dia menjadi serupa dengan Kristus. No, tidak saudara. Tuhan tidak membuat saudara sakit. Tuhan tidak akan pernah membuat saudara bangkrut. Karena Tuhan ingin mengubahkan kehidupan saudara untuk menjadi serupa dengan Dia. No, tidak saudara. Ya, saudara pahami baik-baik. Rancangan Tuhan, Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan adalah untuk memberikan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan bagi saudara dan saya. Bahkan saudara, oleh karena kasih-Nya, Tuhan tidak tinggal diam, menunggu dan melihat hasil dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan, Dia Allah yang bergerak aktif. Tuhan, Dia Allah yang tidak tinggal diam, tetapi Dia Allah yang turut terlibat, turut bekerja di dalam kehidupan saudara oleh karena kasih-Nya, agar rancangannya, masa depan penuh harapan, hidup yang penuh damai sejahtera, itu tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Rencana Tuhan adalah saudara dan saya hidup berkemenangan, hidup diberkati dan menjadi berkat, hidup memuliakan Tuhan, hidup menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itulah rencana Tuhan, saudara. Oleh karena itu hari ini saya mau katakan, mari saudara, jangan pernah tertipu dengan apa yang iblis mau katakan kepada setiap kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga saudara, Dia akan terus berusaha, Dia akan terus bekerja, Dia akan terus terlibat, Dia akan terus berkarya di dalam kehidupan setiap kita, agar rancangan demi rancangannya itu boleh tergenapi. Saudara, kalau bahkan mungkin saat ini sudah ada keadaan yang pergumulan, dalam kesulitan, Dia Allah turut bekerja di situ. Saudara, ada contoh yang perlu kita simak, yaitu adalah Yakub, saudara.
Yakub ketika dia berada di rumah Laban, mertuanya, di firman Tuhan dikatakan bahwa Laban berulang-ulang kali untuk berusaha mencurangi Yakub. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Saudara, di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa begini, tetapi ayahmu, Yakub sedang berbicara kepada istrinya, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Perhatikan itu saudara, gak main-main 10 kali dicurangi. Tetapi Allah, garis bawah ini, tetapi Allah tidak membiarkan dia, yaitu Laban, berbuat jahat kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan ini, dari kesaksian Yakub, kita temukan bahwa Tuhan, Dia Allah yang bergerak, Dia Allah yang bertindak untuk di dalam kehidupan Yakub agar rencana Tuhan itu tergenapi, yaitu adalah menjadi orang yang diberkati, hidup yang berkemenangan. Saudara, hari ini camkan baik, itulah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau kita mengalami kemenangan, saudara, karena Tuhan, Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dan Dia mau oleh karena kasih-Nya, Dia akan bergerak begitu rupa, Dia akan bertindak begitu rupa di dalam kehidupan saudara, agar rencananya tidak gagal. Rencananya menjadi rencana yang tergenapi. Oleh karena itu saudara, di dalam Ibrani 13 dikatakan, ayat yang kelima bagian B, karena Allah telah berfirman, Aku, yaitu Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara, ketika seseorang dia berada di dalam pergumulan, ketika seorang berada di dalam lembah kekelaman, saudara, iblis si jahat ingin agar kehidupan saudara menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Si jahat menginginkan agar saudara bahkan meninggalkan Tuhan yang sebetulnya begitu mengasihi saudara. Kenapa? Yaitu agar tidak ada lagi yang dapat menolong saudara dan saya. Ketika kita dalam lembah pergumulan, ketika kita dalam lembah kekelaman, ketika kita dalam kesulitan, saudara, kita menjadi kecewa, menolak, bahkan meninggalkan Tuhan yang sebetulnya mengasihi kita. Kita menjauh daripada Tuhan, kita sendirian saudara. Kita terlepas daripada Tuhan. Dan oleh karena itu saudara, itu yang iblis inginkan. Supaya tidak ada lagi yang dapat menolong saudara. Hari ini saudara, kalau mungkin saudara di dalam kondisi seperti ini, mungkin saudara kecewa, saudara menolak Tuhan. Tapi saudara gak berani ngomong. Itu hanya di hati. Hari ini saudara, ambil keputusan. Tinggalkan kekecewaan itu. Buang kekecewaan itu. Kembali kepada Tuhan. Berlari mendekat kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi saudara. Dia akan menyambut saudara seperti anak yang bungsu. Dia akan menyambut saudara. Jangan takut untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Dia. Dia tidak pernah menolak saudara. Dia selalu mengasihi saudara. Kembali kepada Tuhan. Dia akan menyambut saudara. Dan Dia juga akan memulihkan keadaan saudara. Dia akan memberikan kemenangannya kepada saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ingin bacakan Amsal 18 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Nama Tuhan, yaitu nama Tuhan Yesus, adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita bertobat, ketika kita membuang kekecewaan, kita kembali mendekat kepada Tuhan, maka darah Kristus yang menebus kehidupan kita dari dosa dan kesalahan menjadikan kita
orang-orang benar di mata Tuhan. Kita orang-orang yang dibenarkan. Dan ketika kita orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kita kembali, maka saudara, kita kembali, kita berseru kepada nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika kita berlari mendekat kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan mengangkat kita. Tuhan membawa kita kepada kemenangan yang Dia sudah berikan kepada kita. Amin, saudara. Hal yang ketiga, agar kita tetap tinggal di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Hal yang ketiga yang harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan saya. Immanuel, Tuhan Yesus, Dia Allah Immanuel. Dia menyertai saudara, Dia menuntun saudara, Dia memimpin saudara, Dia membimbing setiap kita untuk kita terus ada di dalam berkat yang Tuhan telah sediakan, agar setiap kita boleh mengalami kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ulangan pasal 20 ayat keempat berkata, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara, Rasul Paulus juga bersaksi, sekalipun di dalam kehidupannya dia banyak mengalami pergumulan, tetapi saudara, Rasul Paulus berkata, Tuhan Yesus selalu membawa dia di dalam jalan-jalan kemenangannya. Di dalam 2 Korintus 14 ayat yang 14 bagian A dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Terjemahan AMD dikatakan, aku bersyukur kepada Allah yang selalu memimpin kami dalam kemenangan melalui Kristus. Saudara, oleh karena itu, mulai hari ini, mungkin kita masih ada di dalam masalah, mungkin kita masih ada dalam pergumulan, mungkin kita masih dalam sebuah kesulitan. Mungkin kita belum mengalami sepenuhnya kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Saudara, hari ini tetaplah belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetaplah terus belajar untuk percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di dalam terjemahan VMD dikatakan, bergantunglah pada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Dia akan menolongmu. Saudara, hari ini, saudara, saya mau ajak kita sama-sama, yuk bersama-sama di dalam kondisi yang saat ini mungkin keadaannya masih tidak menentu, keadaan yang sulit bagi banyak orang, bahkan kita pun, saudara pun juga mengalami hal yang sulit hari-hari ini. Mari kita belajar bersama-sama bahwa kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayakan segenap hidup kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan, Dia akan bertindak untuk menolong saudara dan saya. Percayalah saudara, tidak selama-lamanya musim panas itu tetap panas. Akan datang tiba waktunya, musim hujan akan datang. Dan di mana kekeringan akan diganti dengan keberkatan. Ya, kesulitan diganti dengan kemuliaan. Saudara, hari ini mari sama-sama kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu menyertai saudara dan saya. Dia mau memimpin kita, menuntun kita, dan membawa kita di dalam jalan-jalan kemenangannya sampai selama-lamanya. Saudara, mungkin ada di antara saudara berkata, tapi bagaimana? Saya sudah kehilangan iman. Saya sudah tidak lagi punya iman untuk saya bisa percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata demikian. Saya udah gak tahu lagi bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau mungkin itu yang saudara sedang alami hari-hari ini, mari saya mau ajak datang sama Tuhan. Minta
Apa yang saudara minta? Minta kepada Tuhan iman yang daripada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah saya iman-Mu yang bulat, agar saya bisa kembali dapat percaya dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Agar saya dapat menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Agar saya dapat terus mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Berdoa, minta saudara. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Saudara, ketika kita minta kepada Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya cuma sekali, tetapi kita minta dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan, tetapi dengan sungguh-sungguh. Kita minta, Tuhan, saya minta, Tuhan berikanlah saya iman-Mu yang bulat. Berikan saya iman-Mu ya Tuhan di dalam hati saya, agar saya dapat percaya, agar saya dapat kembali percaya kepada Tuhan, agar saya dapat kembali berserah kepada Tuhan, agar saya dapat kembali mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan pasti akan memberikannya. Saudara, kenapa? Saudara, mungkin ada saudara berkata, tapi bagaimana masa saya minta? Saudara ingat saudara, kita tidak pernah memiliki hal-hal yang ilahi dari diri kita sendiri. Firman Tuhan Yohanes 3:27 berkata, bahwa segala sesuatu yang kita terima, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang kita miliki, itu dari diri kita sendiri. Tidak ada saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa punya iman dari dirinya sendiri. Tidak ada saudara, tidak ada, selain karena Tuhan yang mengaruniakannya. Oleh karena itu saudara, minta kepada Tuhan. Jangan ragu, minta. Mulai hari ini, jangan berhenti, minta kepada Tuhan. Iman yang daripada Tuhan, agar kita boleh terus senantiasa percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan akan tiba waktunya, Tuhan akan menyatakan dirinya. Dia akan bertindak. Dia akan menyatakan pertolongannya. Dia akan menyatakan pembelaannya. Dia akan menyatakan kemenangan yang sudah berikan kepada saudara dan saya. Dan hidup kita menggenapi rencana Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita bukan hanya menjadi orang-orang yang menang di mata manusia, tapi kehidupan kita menjadi orang-orang yang menang di mata Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Amin saudara. Saya tutup ini dengan kesimpulan. Saya kembali menyimpulkan bagaimana agar kita bisa tetap tinggal di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hidup dalam kepenuhan Kristus, hidup dalam rencana Allah, menggenapi rencana Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan, hidup yang bukan hanya berhasil mengatasi masalah, keluar dari persoalan, tetapi hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Hal yang pertama adalah tetaplah ingat bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Tuhan Yesus ada satu-satunya sumber kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang kedua, tetaplah ingat bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara dan saya. Dan yang ketiga, tetaplah ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah datang, bukan hanya datang ke dalam dunia, tapi Engkau Tuhan Yesus telah datang dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, menjadikan kami anak-anak Allah, menjadikan kami menjadi umat yang berkemenangan, sebab Tuhan Yesuslah sumber kemenangan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, bawa setiap kami, untuk kami boleh terus tinggal dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Kami boleh mengalami hidup di dalam kepenuhan Kristus, bukan hanya berhasil mengatasi persoalan dan masalah, tetapi juga kehidupan yang berhasil menggenapi rencana Tuhan, menggenapi janji Tuhan, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bawa kami terus Tuhan, untuk kami terus mengingat bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya sumber kemenangan yang sejati di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan sudah memberikan kemenangan itu kepada kami. Ya Tuhan, dan juga Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami terus mengingat bahwa Tuhan Yesus, Engkau selalu mengasihi kami. Kalau hari ini kami terpuruk, kalau hari ini kami dalam lembah kekelaman, Tuhan tolong kami untuk kami tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan,
kami boleh terus datang mendekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Engkau Tuhan Yesus yang akan bertindak menolong kami. Engkau yang Tuhan akan bertindak begitu rupa agar rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami semuanya tergenapi. Tuhan Yesus, biar kami boleh terus mengingat Bapa, bahwa Engkaulah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai kami. Allah Immanuel, Allah yang menuntun memimpin kami, untuk membawa kami, untuk kami berada di dalam jalan-jalan kemenangan-Mu senantiasa. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan itu bagi kami. Engkau berdiri di depan kami, Engkau berjalan bersama kami untuk memberikan kemenangan-Mu bagi kami. Sebagai pahlawan, Engkau bertempik sorak sebagai pahlawan. Engkau berdiri mengalahkan musuh-musuh kami dengan mencerai-beraikan musuh-musuh kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan yang utuh yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tuhan, berikan pada kami iman-Mu dalam hati kami, agar kami boleh terus dapat percaya dan terus dapat mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Untuk kami terus dapat menyerah, berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah batu karang kami, Engkaulah Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan, Allah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, berkati dan urapi kami semuanya, biar kehidupan kami terus boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang kami muliakan. Yesus Kristus Allah yang hidup. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar
untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang kami diberikan, untuk kami membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kuduskan setiap persembahan yang kami bawa, biar semuanya boleh dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap umat-Mu, Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga, biar kehidupan setiap kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam jalan-jalan kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah yang daripada Bapa di surga, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, serta pengurapan berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa mengalir dalam kehidupanmu dan bagi keluargamu dan bagi kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sama-sama kita sudah diberkati Tuhan, bersama kita berkata, amin. Shalom saudara, God bless you all.
wadah baru bagi saudara, Bapak, Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.